Halo semuanya, selamat datang di podcast Suara Mahasiswa. Di sini aku Ellen dan teman aku. Dan aku Daniel senang banget nih karena di episode kali ini kita bakal ngobrol tentang pertumbuhan penduduk di Indramayu dan kaitannya tuh dengan gender serta remitan. Oke, kalau menurut aku topik kali itu menarik banget karena ternyata pertumbuhan penduduk nggak cuma berpengaruh ke jumlah masyarakatnya aja, tetapi juga berdampak ke ekonomi, lapangan pekerjaan, bahkan berbagai peran sosial di masyarakat. Nah, betul nih, berdasarkan data BPS Kabupaten Indramayu, jumlah penduduk Indramayu terus meningkat dari tahun ke tahun dan sekarang jumlahnya mendekati 1,9 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, otomatis kebutuhan masyarakat juga meningkat, mulai dari kebutuhan pendidikan, pekerjaan, perumahan, sampai kebutuhan ekonomi keluarga sehari-hari juga. Nah, dan kondisi itu tuh membuat persaingan kerja jadi semakin tinggi, apalagi lapangan pekerjaan di beberapa daerah tuh masih terbatas. Nah, karena itulah banyak masyarakat Indonesia memilih bekerja ke luar negeri, bahkan keluar daerah juga sebagai pekerja migran. Menariknya lagi, sebagian besar pekerja migran asal Indramayu itu perempuan. Jadi fenomena ini juga berkaitan banget nih sama perubahan peran gender di masyarakat. Nah, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai soal hubungan pertumbuhan penduduk, realita dan perubahan peran perempuan di Indramayu. Sekarang kita udah kehadiran nih narasumber-narasumber kita yang sangat amat luar biasa. Di sini ada Lala, Akmal, dan Rida. Halo, Akmal dan Rida, apa kabar? Halo, Hai, aku baik. Baik. Aku baik. halo Moderatornya baik. gimana? Baik. Baik banget dong. Aman banget. Oke, sekarang aku mau mulai dari Lala dulu kali ya. Lala, aku mau nanya nih, menurut kamu apa dampak yang paling kerasa dari meningkatnya jumlah penduduk di Indramayu? Kalau dari aku sendiri itu dampak yang paling terasa itu adalah kebutuhan hidupnya jadi semakin besar. Karena semakin banyak penduduk berarti kebutuhan pekerjaan juga semakin meningkat kan. Tapi kalau misalkan lapangan pekerjaannya nggak cepat bertambah, kan akhirnya tuh banyak masyarakat yang kesulitan mencari pekerjaan yang stabil. Berarti pertumbuhan penduduk juga mempengaruhi tingkat persaingan kerja ya? Iya banget, karena terutama untuk masyarakat usia produktif, banyak lulusan sekolah atau anak muda yang akhirnya harus bersaing mencari pekerjaan. Apalagi di beberapa wilayah Indramayu itu, masyarakatnya masih bergantung pada sektor pertanian dan pekerjaan informal. Jadi pilihan pekerjaannya juga belum tentu banyak. Nah, menarik banget sih, karena ketika penduduk usia produktif jumlahnya besar, sebenarnya itu jadi keuntungan juga nggak sih? Betul tuh Mbak, itu yang sering disebut bonus demografi. Jadi ketika jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibanding usia non-produktif, sebenarnya daerah punya potensi ekonomi yang besar. Tapi nih, kalau lapangan kerja dan kualitas SDM-nya belum siap, bonus demografi itu malah bisa jadi tantangan dong. Ya, karena itu bisa meningkatkan pengangguran dan masalah ekonomi lainnya. Nah, makanya tuh banyak masyarakat yang akhirnya mencari peluang pekerja lain, kayak misalkan jadi migran ke luar negeri. Dan biasanya keputusan itu tuh juga dipengaruhi kebutuhan keluarga. Karena biaya hidup terus meningkat, sementara penghasilan di daerah kadang belum cukup. Jadinya kayak gitu deh. Oke. Oke, kita mungkin next kali ya ke pembahasan selanjutnya. Mungkin pembahasan kali ini kita soal migrasi dan remitan. Sebenarnya tuh remitan tuh apa sih? Buat yang belum tahu nih, remitan itu adalah uang kiriman dari pekerja migran kepada keluarga yang ada di daerah asalnya gitu. Oh, berarti tentang segi ekonomi ya berarti sekarang. Oke, Se- sekarang mungkin aku mau tanya ke Akmal nih. Menurut kamu, seberapa penting sih remitan buat keluarga pekerja migran di Indramayu? Nah, itu tuh penting banget Mbak. Banyak keluarga yang mengandalkan remitan untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya
buat biaya sekolah anak, kebutuhan makan, renovasi rumah, bahkan modal usaha kecil. Aku juga pernah lihat di beberapa desa, rumah-rumah yang bagus itu banyak dibangun dari hasil kerja keluarga di luar negeri. Berarti nih dampaknya bukan cuma ke keluarga aja ya, tapi juga ke lingkungan sekitar gitu. Iya, karena uang yang dikirim itu akhirnya diputar lagi di daerah, misalnya dipakai belanja di warung, bayar jasa, atau buka usaha kecil. Jadi ekonomi masyarakat juga ikut bergerak. Bahkan kadang remeh taraf pendidikan keluarga. Banyak anak pekerja migran yang akhirnya bisa melanjutkan sekolah atau kuliah. Alhamdulillahnya kayak gitu sih. Nah, itu kan mungkin dampak-dampak positifnya ya. Mungkin pasti kan ada juga dampak negatifnya nggak sih? Pasti dari kejadian ini. Ada banget, kadang keluarga tuh jadi terlalu bergantung sama uang kiriman dari luar negeri itu. Jadi kalau pekerja migrannya berhenti kerja atau misalkan pulang, kondisi ekonomi keluarga bisa langsung berubah dong. Iya, betul. Jadi selain itu ada juga dampak sosial, misalnya hubungan keluarga yang jadi renggang karena terpisah jarak dalam waktu yang lama. Anak-anak juga kadang tumbuh tanpa pendampingan langsung dari orang tua karena salah satu atau bahkan kedua orang tuanya bekerja di luar negeri. Berarti fenomena migran ini memang membantu ekonomi, tapi tetap punya tantangan sosial juga ya. Betul, makanya penting juga adanya dukungan pemerintah dan masyarakat supaya keluarga pekerja migran tetap mendapatkan perlindungan dan pendampingan. Nah, sekarang nih kita masuk ke pembahasan tentang gender nih. Menurut kalian nih, ada perubahan nggak sih soal peran perempuan di masyarakat sekarang ini? Kalau menurut aku ada banget, karena dulu tuh banyak masyarakat yang berpikir kalau laki-laki harus jadi pencari nafkah utama, sedangkan perempuan fokus di rumah. Tapi sekarang kondisinya udah mulai berubah nggak sih? Iya, jadi sekarang perempuan juga punya kontribusi ekonomi yang sangat besar, bahkan banyak yang jadi tulang punggung keluarga. Dan itu kelihatan dari banyaknya perempuan asal Indramayu yang bekerja sebagai pekerja migran. Menurut kalian nih, perubahan ini tuh membawa dampak positif nggak sih? Kalau menurutku positif itu membawa dampak positif ya, karena menunjukkan kalau perempuan punya kemampuan untuk kesempatan yang sama untuk membantu ekonomi keluarga. Selain itu, perempuan juga jadi lebih mandiri secara ekonomi dan punya peran besar dalam pengambilan keputusan keluarga. Tapi di sisi lain masih ada stigma juga ya. Iya, kadang masih ada masyarakat yang memandang negatif perempuan pekerja migran. Padahal mereka bekerja membantu keluarga juga loh padahal. Padahal kenyataannya banyak keluarga yang justru terbantu karena penghasilan perempuan tersebut. Berarti penting juga ya untuk mengubah cara pandang masyarakat soal peran gender. Betul, karena sekarang peran laki-laki dan perempuan dalam ekonomi bisa saling mendukung, bukan saling menggantikan gitu. Oke, dan menurut aku juga yang paling penting itu bagaimana masyarakat bisa saling melengkapi, menghargai pilihan dan kontribusi masing-masing. Kalau menurut kalian nih, apa yang bisa dilakukan supaya masyarakat Indramayu nggak terlalu bergantung pada pekerjaan migran? Kalau menurutku ya, yang paling penting adalah pengembangan lapangan kerja di daerah sendiri, terutama untuk masyarakat usia produktif. Nah, kalau dilihat-lihat dari sudut pandang perencanaan wilayah dan kota nih, sebenarnya solusi apa sih yang bisa dilakukan? Oke, kalau dari perspektif PWK, yang paling penting itu pemerataan pembangunan dan pengembangan pusat ekonomi baru. Jadi, aktivitas ekonomi nggak cuma terpusat di kota tertentu saja. Maksudnya gimana tuh? Jadi gini, misalnya pemerintah bisa mengembangkan kawasan industri kecil, sentra UMKM, atau pusat perdagangan di beberapa kecamatan. Dengan begitu, masyarakat punya peluang kerja yang lebih dekat dengan tempat tinggal mereka, kayak gitu. Berarti pembangunan wilayah juga berpengaruh ke keputusan masyarakat untuk bermigrasi ya? Betul banget, karena kalau fasilitas dan peluang kerja tersedia secara merata, masyarakat nggak harus pergi jauh-jauh untuk mencari penghasilan.
Selain itu, Indramayu juga punya potensi besar di sektor pertanian, perikanan, dan hasil laut. Nah, sebagai planner PWK, potensi itu harus dikembangkan lewat industri pengolahan lokal. Jadi, hasil pertanian atau hasil laut nggak cuma dijual mentah, tapi bisa diolah dulu nih, diolah menjadi produk dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Berarti bisa ngebuka lapangan kerja yang baru juga dong. Iya, bahkan bisa menyerap tenaga kerja lokal lebih banyak dan meningkatkan ekonomi daerah. Kalau untuk penduduk usia produktif sendiri, apa yang perlu dilakukan ya kira-kira? Penting banget meningkatkan kualitas SDM lewat pendidikan, pelatihan kerja, dan penyediaan fasilitas pendukung masyarakat. Karena jumlah penduduk usia produktif itu di Indramayu itu besar, jadi harus diarahkan supaya bonus demografi bisa dimanfaatkan secara optimal. Berarti pertumbuhan penduduk sebenarnya bisa jadi potensi kalau dikelola dengan baik ya. Betul, Lala. Dalam PWK, pertumbuhan penduduk itu nggak selalu dianggap masalah. Kalau direncanakan dengan baik, justru bisa jadi kekuatan pembangunan daerah. Selain ekonomi, ada solusi sosial juga nggak sih buat prospektif PWK nih? Ada, menurut aku perlu ada program pemberdayaan perempuan berbasis wilayah. Misalnya pelatihan UMKM, koperasi perempuan, atau usaha rumahan di tingkat desa. Jadi, perempuan punya lebih banyak pilihan pekerjaan tanpa harus selalu menjadi pekerja imigran. Dan itu juga bisa membantu mengurangi ketimpangan gender di dalam pekerjaan. Betul. Jadi, inti perencanaan wilayah dan kota atau planner asik itu bukan cuma membangun fisik wilayah, tapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata dan berkelanjutan. Kayak gitu. Oke, kita dari pembahasan yang sangat daging kita hari ini, kita jadi tahu bahwa pertumbuhan jumlah penduduk di Indramayu membawa banyak dampak positif bagi masyarakat. Mulai dari meningkatnya kebutuhan lapangan kerja sampai banyaknya masyarakat yang milih menjadi pekerja migran, sorry. Nah, remitan sendiri ini memang membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan ekonomi masyarakat. Tapi tetap ada tantangan sosial yang perlu diperhatikan, terutama soal ketergantungan ekonomi dan kondisi keluarga pekerja migran. Dan perubahan peran perempuan juga menunjukkan bahwa perempuan punya kontribusi besar dalam pembangunan ekonomi keluarga maupun daerah. Semoga kedepannya pembangunan wilayah di Indramayu bisa semakin merata dan membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat lokal. Nah, supaya masyarakat tuh punya lebih banyak pilihan kerja tanpa harus bergantung pada pekerjaan di luar negeri. Oke, mungkin thank you banget buat semuanya udah ngobrol bareng hari ini. Thank you buat Lala, Akmal, dan Rida. Dan juga terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan podcast ini. Semoga kita bisa bertemu di podcast-podcast selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman.